Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Bu Endang, ini kan Bu Endang mau melaksanakan praktek pembelajaran yang kebetulan juga untuk UKIN dan kebetulan juga untuk tugas saya. Sebelum besok melakukan praktek pembelajaran, ini saya minta waktunya sedikit, ada aku. Kita akan melakukan praobservasi sebelum pembelajaran besok. Begini beda. Besok akan melakukan pembelajaran materi apa beda? Saya akan melakukan pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi aku patuh pada kita. Jadi pendidikan Pancasila yang diambil ya dengan materinya aku patuh pada kelas 1 ya. Tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran itu nanti apa Bu? Tujuan yang ingin saya capai adalah siswa dapat menganalisis isi video animasi tentang akibat tidak mentaati aturan. Siswa juga dapat menyimpulkan definisi aturan yang benar, serta siswa dapat menentukan contoh aturan yang ada di rumah dan ada di sekolah dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya: menganalisis isi video animasi, kemudian menyimpulkan definisi aturan dengan benar, dan menyebutkan contoh aturan di rumah dan di sekolah itu. Nah, selanjutnya Bu, metode yang akan Bu Endang pakai untuk kegiatan pembelajaran nanti apa metodenya Bu? Metode yang saya gunakan nanti adalah metode pembelajaran yang diferensiasi yang meliputi diferensiasi proses, konten, dan juga saya akan menggunakan metode mix and match dengan penugasan. Jadi nanti metode yang akan digunakan itu metode berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi proses dan konten, kemudian juga Bu Endang akan menggunakan metode mix and match dan juga penugasan itu ya Bu. Kelihatannya nanti pembelajarannya akan sangat menarik ini kelihatannya. Terus alasannya Bu, kenapa jenengan memilih metode tersebut Bu? Alasan saya memakai metode diferensiasi tadi karena setiap siswa itu kan memiliki gaya belajar dan minat yang berbeda ya. Jadi anak-anak belajar sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi dengan metode berdiferensiasi diharapkan nanti anak-anak bisa belajar sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar mereka. Nah, kemudian alatnya Bu, alat dan bahannya serta sumber belajar yang Bu Endang siapkan itu apa aja Bu? Media yang saya gunakan diantaranya yaitu Moodle, terus ada video pembelajaran, juga ada KBG, juga ada kartu Microsoft tadi, serta lembaga Jadi medianya kelihatannya lengkap sekali ya. Selain modul ajar, ada video pembelajaran, kemudian ada KPD, kartu tadi, kemudian ada lembar asesmen formatif. Oke Bu, bisa ceritakan sekilas sebelum besok Bunda melakukan pembelajaran, cerita sekilas tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti seperti apa? Ya, sesuai dengan tahapan pada modul ajar yang saya susun, kegiatan pembelajaran akan dimulai dengan kegiatan awal yang berisi berdoa, kemudian atensi siswa, persepsi, serta penyampaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan ini berisi penjelasan materi tentang peraturan yang ada di sekolah dan di rumah melalui video pembelajaran dan ceramah. Selanjutnya, siswa nanti mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan, penguatan materi, kemudian siswa mengerjakan asesmen formatif, yang terakhir yaitu kegiatan penutup seperti refleksi dan berdoa. Jadi mulai dari kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti dan juga dilengkapi dengan kegiatan akhir nanti itu yang intinya ya. Kemudian kompetensi Bu, kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan dalam pembelajaran kali ini nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan siswa untuk menyimak dalam dapat kemampuan berbicara, kemudian berdiskusi, serta pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Jadi ingin dalam pembelajaran nanti ingin mengembangkan kompetensi berbicara dan menyimak pada anak, kemampuan diskusi, serta diharapkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan gitu ya. Nah, kemudian kompetensi yang Anda harapkan Bu, setelah siswa mempelajari nanti, kompetensi yang Anda harapkan dari siswa itu nanti apa Bu? Nah, setelah mempelajari materi tentang peraturan yang ada di rumah dan di sekolah tadi, diharapkan siswa
selesai pelajaran mereka bisa mengidentifikasi macam-macam peraturan yang ada di sekolah maupun di rumah. Kemudian lagi diharapkan siswa lebih disiplin dalam menaati peraturan dimanapun gitu ya Bu. Oke, kemudian saya rasa itu saja pra-observasi kita. Tapi nanti juga saya akan melakukan observasi ketika Bu Indah melakukan pembelajaran. Kemudian setelah itu nanti juga kita akan berbincang lagi untuk melakukan perbincangan pasca observasi. Nah, itu saja ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti pembelajaran sukses ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini?
Sekarang kita ini akan mempelajari pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, materinya adalah aku anak yang patuh pada aturan, ya kan? Nah, ini nanti pelajaran kita tanda-tanda yang ini ya kan? Kalian menyimak video. Nah, setelah kalian menyimak video, kalian akan
kursi ditata lagi, piringnya dimasukkan ke tempat cucian. Terus membantu ibunya dengan tadi ada yang bilang menyapu, ada yang bilang mengepel, ada yang bilang apa tadi iya bau-bau kalau mencuci piring, ya mencuci piring. Ya, itu tadi apa? Iya, kita harus taat terhadap aturan yang ada di rumah. Nah, tadi selain memasak, nyapu, ngepel, nah kita kalau di rumah itu ada aturan apa lagi ya? Yo, pulang sekolah. Iya, ngomong aja. Terus setiap anak kan di rumah itu mempunyai aturan yang berbeda kan? Nah, coba aturan yang ada di rumahmu apa saja, Mas? Mas Raka, ayo. Kamu disuruh bantu ibumu apa kamu? Belanja. Ya, disuruh belanja ke warung. Nah, kalau kita iya, nak ibu nih mau ke warung, kira-kira kamu mau nggak? Mau. Ya mau. Sambil marah-marah nggak? Nah, itu anak yang baik, anak yang bagus ya. Harus dengan ikhlas. Kalau orang tua kita menyuruh, harus dengan ikhlas ya, tidak boleh berubah, tidak boleh marah-marah. Terus lagi, apa lagi ya yuk? Berdoa sebelum tidur tadi. Jadi kalau sebelum tidur kita harus berdoa terlebih dahulu. Mencuci tangan, ya kan? Mencuci tangan sebelum makan. Itu masuk aturan di rumah. Terus apa lagi ya yuk? Ya berdoa sebelum makan. Kalau sebelum makan, kita juga kita doa sebelum masuk rumah. Pokoknya kita melakukan sebelum melakukan kegiatan atau aktivitas kita harus berdoa terlebih dahulu. Terus misalnya pulang sekolah tadi ada gambar kan? Anak merapikan sepatu. Iya, pulang sekolah sepatunya ditaruh lagi di rak sepatu, ditaruh di rak, dirapikan lagi. Terus kemudian ganti baju seragamnya, ya kan? Pulang sekolah masuk rumah itu mengganti seragam kalian, diganti dengan baju rumah. Kalau baju ini sudah kotor, sudah bau, nanti dimasukkan ke cucian. Terus apa lagi ayo tadi? Ayo, apa lagi? Dia pintar, salim pada orang tua. Kalau kita mau pergi kemanapun ya kan, harus berpamitan. Dia pintar, belora dicari. Jadi kita berpamitan kepada orang tua, biar orang tua tidak mencari kita dan harus berpamitan ya. Semuanya ya. Bermain pun juga harus berpamitan. Mau pergi kemanapun pokoknya berpamitan. Terus apa lagi ayo? Ayo tadi apa lagi? Selain berpamitan, berbicara dan sopan dan santun kepada orang yang tua. Iya, sama kakaknya juga harus sopan. Bicaranya tidak boleh marah-marah. Tidak boleh marah-marah. Ngomongnya yang halus, yang sopan. Ya, pokoknya yang indah kita Nah, sekarang lanjut. Lagi aturan yang ada di rumah, contohnya apa lagi ayo? Selain itu, kalau lagi sudah membantu sudah. Nah, pulangan itu termasuk membantu pekerjaan orang tua. Jadi kalian itu harus membantu pekerjaan rumah. Ibu orang capek, kasihan kan ibu kita. Kalau kan semua kegiatan yang ada di rumah itu dikerjakan sendiri tanpa ada yang membantu. Kan orang tua kita nanti kan capek, ya kan? Capek, yang bisa sakit. Nah, itu kalian sebagai anak yang sopan. Nah, berarti kita harus selalu membantu orang tua. Nah, terus juga jangan lupa kita harus patuh dan taat kepada orang tua. Ya. Terus sekarang kita lanjutkan lagi. Untuk aturan yang ada di sekolah. Kalau di sekolah itu aturannya ditaati oleh siapa saja? Guru. Kepala sekolah. Terus lagi siapa? Penjaga sekolah. Jadi semua anggota warga sekolah
baju sampai rumah nanti bajunya seragam dilepas, diganti dengan baju yang ada di rumah. Iya, ganti baju. Terus jangan lupa tadi pesan guru tadi, kalau sampai rumah langsung kalau pulang ke rumah CTT bajunya mau ya toh, sepatu ditaruh di rak sepatu ya toh. Kalau mau main harus bertanya pada ibu bapaknya. Ya, ya. Sekarang boleh anteng-antengnya. Setelah itu dituju guru boleh belajar apa tadi ya Pak? Saling iya, pintar hebat. Solid. Nah, sekarang kelompok itu harus anteng, anteng dulu nggak tahu. Pokoknya harus rapi, anteng gitu. Nah, paham? Pandangannya lurus ke depan, jangan ke samping, jangan ngomong sama temannya. Yuk, sekarang kelompoknya Mas Fahri, ayo semuanya. Kelompoknya Mas Lofar. Kelompoknya Mas Riyad. Ayo, kelompok sini. Selamat siang Bunda. Ya, jadi sesuai yang bulan kemarin setelah Bunda melakukan pembelajaran yang observasi, kita melakukan fase observasi. Kemarin Bunda sudah melaksanakan praktek pembelajaran yang kemarin mengambil pembelajaran kelas 1 di materi pendidikan Pancasila. Apa itu yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin yang dirasakan bagaimana? Rasanya alhamdulillah saya merasa senang, lega, rasanya plong banget. Karena saya setelah Oke, kemudian praktek pembelajaran juga kemarin kegiatan mungkin bagi ya. Jadi siswa kegiatannya berlanjutan, siswa juga kelihatan senang gitu, dan juga senang tentunya. Dan kemudian tujuan pembelajaran yang direncanakan pada saat observasi kemarin sudah apakah sudah tercapai? kalau analisis saya sih kemarin sudah dicapai, namun masih belum maksimal saya. Menurut Ibu nih, area pengembangan yang direncanakan pada saat observasi apakah sudah belajar itu mereka merasa nyaman, merasa senang, dan mereka juga aktif, mereka mampu menyampaikan hasil diskusinya kemarin ya. Nah kemudian untuk strateginya Bu, apakah strategi yang direncanakan pada saat observasi kemarin sudah dilaksanakan? Saya laksanakan dan saya terapkan di kelas. Kemarin kan ada kegiatan itu ya, match ya, anak-anak berdiskusi mengelompokkan gambar itu ya sesuai dengan aturan ya, yang saya selanjutnya yang menjadi kendala pada saat melakukan
disediakan juga apa namanya dan di kemampuan dalam mengelola kelas jadi ya wajar ya anak kelas 1 itu kan mereka masih aktif ya kan ibaratnya mereka itu kan pikirannya itu ya apa yang ada di pikiran dia tuangkan jadi ketika mereka sudah selesai pun otomatis mereka akan berbicara sendiri mungkin juga apa namanya mereka juga dalam kelompok itu mungkin ada yang lainnya kemarin ada yang apa namanya tidak yang diam saja gitu kan ya namanya karena itu menurut saya wajar jadi menurut ibu badannya berada di mengkondisikan siswa supaya mereka bisa mengikuti pelajaran kemudian yang apa ya menurut ibu ada yang kurang masih ada yang kurang dalam pembelajaran yang dilakukan kemarin Saya belajar lagi bisa juga dari yaitu karena pembelajaran sesuatu itu kan membutuhkan apa sesuai dengan minat dan masih yang dirasa masih kurang pemahaman tentang diferensiasi wajar karena itu kan sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu kan sudah lamanya saja kita apa namanya jarang mempraktekkan kita kurang memahami diferensiasi itu seperti apa kan diferensiasi itu menjadi apa saja itu yang kurang kita pahami jadi menurut itu perlu dipelajari lebih lanjut gitu ya supaya lebih bisa memahami pembelajaran diferensiasi itu seperti apa dan prakteknya ke anak itu bisa lebih maksimal. Dan kemudian menurut Bu Indah sudah puas dengan atau mungkin sudah atau berhasil dalam pembelajaran yang saya dirasakan? rasakan adalah pembelajarannya ya menghasilkan anak-anak usia senang semangat waktu pertanyaan juga mereka sangat semangat sekali. Jadi merasa ada kepuasan ya sudah puas meskipun masih perlu perbaikan juga gitu ya supaya kedepannya lebih baik lagi. Kemudian hal positif apa yang Bu Indah sudah lakukan selama pembelajaran itu? Hal positif Ya, itu kita harus yang melihat metode pembelajaran dari dia yang baik dan tepat agar siswa itu dapat bersemangat dalam belajar. Kalau medianya menarik, mungkin siswa akan lebih termotivasi lagi untuk belajar. Jadi media itu sangat berpengaruh sekali dengan minat belajar siswa ya. Jadi misalnya kalau kita hanya belajar itu apa namanya memakai model ceramah, anak-anak itu tidak bisa praktek langsung. Itu kan beda kalau kita seperti kemarin ya pembelajaran kita kan ada video, anak-anak ada disediakan gambar, rekomen, nah mereka lebih sangat antusias. Pembelajaran kita kan ada video, anak-anak ada disediakan gambar, rekomen, nah mereka lebih sangat antusias, lebih mudah memahami juga. Terus yang terakhir itu apa yang Bu Indah tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Depannya saya akan bisa lebih maksimal lagi dan mempersiapkan ajar yang inovatif, menarik dari berbagai siswa yang dengan pola Jadi setelah Indah bisa memahami tentang pembelajaran diferensiasi, kedepannya ingin melaksanakan pembelajaran yang lebih maksimal, yang lebih inovatif lagi yang mungkin Indah saya rasa cukup. Semoga kedepannya apa yang lagi Bu Indah yang cita-citakan dapat terlaksana dan terwujud sehingga pembelajaran itu lebih bisa berpihak pada anak dan anak mampu untuk menguasai